Halo, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nunggu beberapa teman terlebih dahulu. Sudah ada beberapa yang sudah mulai bersama-sama dengan saya. Boleh Bapak Ibu komentari bagaimana suara saya di sana? Apakah jelas atau bagaimana? Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya Facebook yang ada di rumah, mari kita mulai acara perenungan kita. Acara malam hari ini atau program ini saya beri tajuk bahwa renungan kita adalah Back to the Bible. Back to the Bible. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang di rumah, saudara mungkin bersama dengan keluarga, mungkin bersama dengan anak atau orang lain, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kekuatan dan kesehatan pada malam hari ini. Sekalipun hampir 2 bulan kami ada di rumah karena anjuran pemerintah dan kami taat akan aturan yang memang sedang diberlakukan di bangsa ini, tetapi tidak mengurangi sukacita, kami mau tetap memuji, menyembah, bahkan belajar akan firman-Mu. Berkati program Back to the Bible ini ya Tuhan. Biarlah penyampaian firman, ulasan, bahkan mungkin ada pertanyaan di antara kami boleh lakukan dengan sukacita sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terlebih nanti pada akhir acara kami mau berdoa buat jemaat yang di rumah, dan kami percaya mukjizat itu ada. Yang sakit Tuhan pasti sediakan kesembuhan, yang terikat Tuhan pasti sediakan kelepasan, bahkan yang putus asa Tuhan berikan penghiburan. Bapak berbicara atas kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan berbicara dalam program Back to the Bible ini adalah dengan tema fearless, bebas dari rasa takut. Karena banyak hal yang membuat kita takut dan banyak hal yang membuat kita tidak berani secara vulgar menghadapi hidup yang memang seharusnya kita hadapi dengan kesungguhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah saya sekali lagi dalam program Back to the Bible adalah fearless, yaitu bebas daripada rasa takut. Kalau Bapak Ibu ada di rumah membawa Alkitab, saya undang Bapak Ibu buka Alkitabnya, yaitu terambil dari surat Rasul Paulus buat jemaat di Roma. Surat Rasul Paulus buat jemaat di Roma. Surat Rasul Paulus buat jemaat di Roma. Nama Bapak Ibu, saya rindu di akhir program ini nanti kita akan ada, kalau ada pertanyaan, saya dengan sukacita
Jika Tuhan izinkan saya akan jawab. Dan kalau ada pokok-pokok doa silahkan kita akan berdoa. Baik, Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17. Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17. Alkitab berkata demikian. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ayat 16 dari Roma pasal 8. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, ayat 17, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ulangi sekali lagi ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Harusnya kalau kita mengaku sebagai anak Allah, tentu tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Yang menjadi masalah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengaminkan ayat ini, banyak orang mengaku bahwa hidupnya ada Roh Allah, padahal sesungguhnya Roh Allah sudah tidak ada dalam hidupnya. Mungkin saudara tanya berkata demikian, bila mana itu terjadi, Pak? Bapak Ibu yang di rumah yang saya kasihi, jika Roh Allah ada dalam diri kita, tentunya tidak ada kepahitan yang kita simpan. Anda setuju? Kalau setuju Anda boleh tulis amin. Jika Anda merasa bahwa Anda disertai Roh Allah, harusnya tidak ada kebencian yang kita simpan sampai hari ini. Kalau Anda merasa disertai dengan Roh Allah, harusnya tidak ada lagi perasaan ingin menyakiti hati orang lain, atau lebih-lebih Anda mencari-cari kekurangan orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila mana Roh Allah ada dalam hidup kita, ketika Anda menyimpan firman, ketika Anda hidup dalam Tuhan, ketika Anda berjalan dengan Tuhan, berarti Roh Allah ada dalam diri saudara, dan Anda yang ada dalam kuasa Roh Allah, Anda adalah anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Bahkan dikatakan dalam surat Roma tadi, dan kamu adalah anak Allah sampai 3 kali. You are the son of God. Anda adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Kamu bukan lagi hamba, tapi anak. Karena hamba tidak mengerti apa yang dimiliki oleh tuannya. Nah, pertanyaannya begini, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sadar bahwa kita anak Allah, kalau kita sadar bahwa kita adalah biji mata Allah, kalau kita sadar bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, tapi toh nyatanya begitu banyak sekali ketakutan, begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak keraguan, begitu banyak kebimbangan, begitu banyak hal-hal yang membuat kita tidak maksimal. Apakah itu menimpa saudara? Nah, malam hari ini mari kita koreksi masing-masing. Apa yang menyebabkan orang tidak berani berkata fearless? Kenapa orang tidak berani berkata, Tuhan aku gak takut sebab Engkau Allah bersertaku? Mari kita belajar. Saya percaya saudara bawa Alkitab di rumah, baca kitab Kejadian 3. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kenapa kita mengalami ketakutan? Ada orang takut mati, ada orang takut miskin, ada orang takut luka, ada orang takut tidak makan. Bahkan yang baru-baru ini yang mulai populer, ada orang yang takut tua. Betul tidak? Tapi mari kita lihat, kita belajar firman Tuhan. Kejadian 3:10. Kejadian 3:10.
Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat ini menceritakan bagaimana kisah Adam dan Hawa yang sudah melakukan dosa dengan memakan buah pengetahuan. Adam dan Hawa selama ini mengalami Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Tetapi karena ketidaktaatan, karena ada dosa yang ditutupi, maka ketakutan itu mulai muncul dalam kehidupan manusia. Pak Bu, saya garis bawahi ayat ini. Bila mana kita mengalami takut dan ketakutan itu mengintimidasi kita, yang pertama adalah ada sesuatu yang kita tutupi. Ada sesuatu yang tidak berani kita ungkapkan. Ada sesuatu yang kita simpan. Mungkin itu dosa, mungkin itu dusta, mungkin itu kekecewaan, mungkin itu sakit hati, mungkin itu adalah luka batin, mungkin itu adalah dendam, dan sebagainya. Yang jelas ketika hal-hal yang saya sampaikan ini Anda tutupi, Anda tidak akan mendapatkan anugerah Tuhan. Tetapi yang ada apa? Justru ketakutan. Ada amin saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ada Ibu Nursari, Yosef Sunario, ada Ibu Jenny Maria. Saya percaya semua sudah menyimak dengan baik. Ada Ibu Debbie, haleluya, maksudnya istri saya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adakah sesuatu yang kita tutupin? Surat Yohanes, Rasul Yohanes, maksud saya surat Rasul Yohanes, bukan Injil Yohanes. Surat Rasul Yohanes bilang begini, barang siapa yang datang kepadaku, mengaku segala dosa dan pelanggarannya, maka ia adalah Allah yang setia dan adil. Ronald Hutahuruk bilang amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Rasul Yohanes mengingatkan kita, ketika engkau mengaku segala dosa dan pelanggaranmu, maka Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Pak, bisa enggak saya beribadah di gereja? Pak, bisa enggak saya mempersekutuan doa? Tetapi luka tetap jalan. Oh no. Tadi siang saya mendapatkan WA. WA itu WA konseling. Dan WA itu bilang begini, Pak, saya terlalu sakit sehingga saya tidak bisa mengampuni. Tetapi saya memaafkan. Saya bilang, tidak bisa seperti itu. Orang yang mengampuni pasti memaafkan. Dan orang yang memaafkan pasti mengampuni. Ada amin? Orang yang mengatakan dirinya ada roh Allah tidak mungkin dikuasai roh kebencian. Apalagi iri hati. Ngasih tidak, iri jalan. Nah ini bahaya. Jadi yang pertama, tolong Bapak Ibu catat. Kenapa? Karena ada dosa, ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Kemana saudara akan pergi? Menjauhi rohnya Tuhan. Mazmur 139 berkata demikian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Sebab ketika aku mendaki sampai ke langit, engkau ada di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang kedua, kenapa kita tidak mengalami fearless atau rasa takut itu masih ada dalam hidup kita? Yang kedua, saya akan baca dalam Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat yang ke-14. Markus pasal 12 ayat yang ke-14. Ibu Sally, Esther Rosalina Sally bergabung dengan kita. Haleluya. Coba lihat Markus 12:14. Ayatnya bilang begini. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Kasih underline perkataan jujur. Ibu Wike bilang amin. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran.
Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Ayat ini mengingatkan kita tentang apa? Kejujuran. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara nanti di rumah bisa baca kisahnya Ananias dan Safira. Dan dia betul-betul dibinasakan oleh Roh Allah sendiri karena ketidakjujuran di hadapan para rasul. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita mengalami ada hal yang takut dalam hidup ini? Yang kedua ternyata apa? Hidup kita tidak jujur. Saya bilang dalam beberapa waktu yang lalu di status Facebook saya bilang begini. Tidak usah dolak-dalik dalam berdoa. Karena Tuhan tahu maksud hati saudara. Karena Tuhan tahu kedalaman hati saudara. Jadi tidak usah membungkus ketidakjujuran seolah-olah dengan kekudusan. Karena ketidakjujuran membuat kita mengalami ketakutan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang di rumah, yang bersama dengan saudara, bersama dengan suami, istri, anak, bilang begini. Mulai hari ini kita hidup dengan jujur. Mulai hari ini kita terbuka di hadapan Tuhan. Mulai hari ini kita tidak lagi berpura-pura. Mulai hari ini kita mengatakan apa adanya. Pak, Bu, yang ada di rumah, boleh dengar perkataan saya. Bohong itu manis di depan, tapi hasilnya itu menyakitkan. Kejujuran itu pahit di depan, tapi buahnya manis luar biasa di kemudian hari. Haleluya. Amin. Saudara jujur menghadapi hidup ini. Kita jujur saudaraku. Secara daging kita takut menghadapi virus yang sedemikian rupa. Yang sekarang lebih dari 12.000 orang yang terjangkit. Tetapi kita harus jujur juga. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anaknya yang berharap kepadanya sampai jatuh tergeletak. Ada amin? Ya. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketidakjujuran justru membuat Tuhan memalingkan wajahnya atas kita. Jika engkau jujur, ketika engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, Yesaya mencatat, Yesaya 59, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa-doa kita. Saya berdoa saudara yang di rumah berani berkata amin. Haleluya. Yang ketiga saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa kita tidak mengalami fearless? Kenapa hidup kita dipenuhi dengan ketakutan? Yang ketiga saya bacakan Amsal 29:25. Amsal 29 ayat yang ke-25. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Amsal 25:9. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau sampaikan buat saudara hari-hari ini. Hidupmu hari-hari ini takut kepada siapa? Takut kepada majikan? Takut kepada pasangan hidup? Takut kepada suami? Takut kepada istri? Takut miskin? Takut dan takut? Atau saudara takut kepada Tuhan? Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, banyak hari-hari ini orang mencari muka. Bahkan mencari apresiasi dari manusia. Tapi dengar baik. Amsal 29 dengan jelas mencatat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amin. Saudara tadi dalam pembacaan Roma sampai kita diizinkan berkata apa? Ya Aba, ya Bapa.
Anda adalah anak Allah yang luar biasa. Anda adalah anak Allah yang dilindungi oleh Bapa. Anda adalah anak Allah yang ada dalam grand desainnya Tuhan. Sehingga Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara berjalan sendirian. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita menarik. Ada seorang anak yang berumur 6 tahun, anak perempuan, dan dia takut sekali sama papanya. Karena papanya ini adalah orang yang tidak begitu ramah termasuk kepada anaknya, dan dia pekerja keras. Hingga suatu ketika papanya pulang dari kerja, anak kecil ini coba menunggu papanya di depan kamar. Sambil mengerlingkan matanya satu, anak ini tanya begini, "Papa capek kah?" Papanya bilang, "Ya, saya capek." "Oh iya, nggak apa-apa." Tapi papanya akhirnya penasaran tanya papanya, "Kenapa nak? Apa yang ingin kamu tanyakan?" Akhirnya anaknya tanya, "Papa, boleh nggak ada satu pertanyaan saya ajukan?" Papanya bilang, "Oke." "Papa di kantor, Papa bekerja 1 jam digaji berapa dolar?" Mendengar pertanyaan ini, wajah papanya berubah dan anaknya menjadi takut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anaknya dengan menahan rasa takut tidak berani melanjutkan pertanyaan, tetapi papanya jawab, "Oh ya, saya mendapatkan gaji di pekerjaan 1 jam 20 dolar." Karena papanya jawab, anak ini memberanikan diri menanyakan kepada papanya. Dia bertanya demikian, "Kalau begitu, Pak, boleh nggak aku pinjam atau minta uangnya 10 dolar?" Begitu ujung pertanyaannya demikian, langsung papanya bilang begini, "Kalau itu pertanyaanmu hanya kepingin minta uang 10 dolar dan untuk beli mainan, sebaiknya engkau masuk kamar dan tidur. Jangan ganggu papa." Anak ini tidak berani berbicara apa-apa. Anak kecil ini masuk ke kamarnya dan tidak tahan, akhirnya air matanya pun keluar. Selang beberapa jam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya papanya menyadari mungkin terlalu keras untuk menyampaikan nasihat kepada anaknya. Dan anaknya menjadi takut. Akhirnya papanya datang kepada anaknya. Diketok, "Kamu sudah tidur anakku?" "Belum." "Boleh papa masuk?" "Ya." "Anakku, papa minta maaf. Papa mungkin tadi terlalu keras. Jadi papa minta maaf. Ini uang 10 dolar yang kamu minta." Wah, anaknya girang, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Anaknya girang. Ternyata begitu menerima uang 10 dolar dari papanya, anak ini membalik bantalnya. Dan di balik bantalnya ternyata apa? Ada uang recehan jumlahnya 10 dolar. Begitu melihat anaknya punya uang, marah lagi papanya. Tetapi anaknya menyambung, "Ntar dulu, Pak. Saya udah berdoa lama kepingin punya waktu dengan Papa. Papa tadi cerita bahwa Papa di kantor mendapatkan uang 1 jam 20 dolar. Saya punya uang tabungan 10 dolar. Dan Papa kasih 10 dolar. Nah, sekarang saya beli waktunya Papa. Ini aku punya uang 20 dolar. Berarti saya punya hak 1 jam terhadap waktunya Papa." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah ini menimpa kita? Apakah ini pernah terjadi atas kehidupan kita? Sekali lagi, kenapa kita mengalami ketakutan? Kenapa kita hidup tidak maksimal? Yang ketiga, saya mencatat apa? Mendengarkan manusia melebihi mendengarkan suara Tuhan. Saudara hidup bukan ditentukan apa kata orang.
Saudara hidup dan masa depanmu bukan ditentukan apa komentar orang lain. Saudara hidup ditentukan apa kata Tuhan. Saudara hidup ditentukan apa kata firman. Olehnya, jika boleh, saya mulai merekomendasikan lebih dalam buat saudara. Mari dengarkan Tuhan lebih banyak daripada manusia. Manusia ketika saudara sukses mungkin dia tepuk tangan, tapi ketika saudara sedih dan sakit, mereka meninggalkan saudara. Tapi Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Yang terakhir saya mau sampaikan buat saudara. Kenapa kita mengalami ketakutan dan tidak fearless, bebas dari rasa takut? Yang keempat, mari kita baca terambil dari Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Kak Jenny Murakami, amin. Jenny Maria, amin. Sisi juga baru bergabung, haleluya. Robert Magda. Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jadi terang saudara, jalan saudara, masa depan saudara ada dalam Tuhan. Keselamatan saudara bukan karena kehebatan dan pencapaian saudara. Keselamatan saudara bukan karena saudara bisa membayar orang yang melindungi saudara, tidak. Tetapi keselamatan kita itu datang daripada Tuhan. Kepada siapakah aku harus takut? Saya ulang sekali lagi. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Pak, Bu, hari-hari ini mungkin orang berkata demikian. Oh, masa depanmu tidak bagus. Oh, keluargamu tidak mungkin dipulihkan. Oh, kesehatanmu tidak mungkin segera pulih. Itu kan kata manusia. Tapi Tuhan berkata dalam Lukas 1:37 berkata demikian. For with God will be nothing impossible. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ada amin. Bahkan 1 Korintus 10:13 mencatat loh. Pencobaan yang engkau hadapi itu pencobaan biasa saja. Tidak melebihi kekuatanmu. Jadi saudara jangan bilang begini, Pak saya nggak sanggup lagi. Enggak, dengan Tuhan saudara sanggup. Pak saya nggak mampu lagi, dengan Tuhan saudara mampu. Pak saya nggak bisa, enggak, sama Tuhan saudara bisa. Dan saya mau katakan, dalam Tuhan selalu ada mukjizat. Bilang kanan kirimu, bilang sama suamimu yang sebelahmu, bilang sama istri sebelah kirimu, dalam Tuhan ada mukjizat. Dalam Tuhan selalu ada jawaban. Dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Dalam Tuhan ada sukacita. Dan dalam Tuhan pasti ada shalom. Yang membuat tidak ada shalom kenapa saudara? Yang membuat tidak ada damai sejahtera kenapa? Karena kita maaf, tidak rukun. Karena kita maaf apa? Saling menyalahkan. Kenapa? Karena kita kurang hikmat. Nah, poin yang keempat, ini saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus dalam Mazmur 27:1, saya garis bawahi. Orang yang takut akan masa depannya, orang yang takut akan hidupnya, orang yang takut akan penghidupan dan kehidupannya adalah orang yang tidak mengerti janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Tuhan tidak pernah
lalai menepati janjinya. Bahkan dia katakan, dia seperti fajar di pagi hari. Artinya apa? Fajar berbicara kehidupan. Fajar berbicara sesuatu yang baru. Fajar berbicara apa? Awalnya kehidupan. Dan fajar juga berbicara tentang kehidupan. Haleluya. Ada amin suruh dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari-hari ini, maaf, ada di antara kita yang selalu mengasihani diri sendiri. Jangan-jangan saudara tidak mengerti janji Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara melangkah pun seolah-olah takut, mengambil keputusan pun saudara takut. Jangan-jangan saudara hidup dipengaruhi oleh apa kata orang. Kalau hari-hari ini saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak maksimal di hadapan Tuhan. Saudara tidak menikmati karunia-karunia Tuhan. Jangan-jangan masih ada sesuatu yang saudara tutupi di hadapan Tuhan. Kalau kita masih tidak bisa menyembah Tuhan, maaf, tidak membangun mezbah keluarga, jangan-jangan ada ketidakjujuran yang kita simpan dalam hidup kita. Ada amin? Amin, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya simpulkan. Saya kembalikan lagi ke Roma pasal yang ke-8 tadi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu, ayat 15, Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Sekali lagi malam hari ini, di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah wabah corona, saya mau ajak saudara berkata bersama-sama dengan saya, jangan takut. Saya ajak saudara berkata bersama-sama, kita tidak menerima roh ketakutan. Saudara, saya ajak bersama-sama berkata demikian, kita dikuasai oleh roh Allah. Amin. Mami Mary Rantung juga bergabung. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari malam hari ini melalui ibadah online Facebook ini, saya ajak saudara. Masih adakah sesuatu yang saudara simpan di hadapan Tuhan? Saudara yang di rumah, sebentar lagi kita mau berdoa. Saudara bergandengan tangan dengan suami. Ini ada Ing, bilang amin. Boleh raih tangannya Hans. Ntar kita akan berdoa. Martali juga berdoa bersama-sama. Adakah ketidakjujuran yang kita simpan? Adakah dosa yang hari-hari ini menguasai hidup kita? Maaf, termasuk dusta dan bohong. Itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Ibu Julia Hukom, amin. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saudara bergandengan tangan di rumah, sebelum kita datang berdoa, saya mau katakan mukjizat masih ada. Saya mau katakan doa-doa kita berkuasa. Karena Alkitab berkata apa? Bila 2 atau 3 orang kita sepakat meminta di dunia ini, Allah hadir. Dan dia menjawab doa-doa kita. Dan kita percaya sekalipun secara fisik kita tidak bertemu. Karena kita tidak boleh, memang sekarang ada jarak distancing. Social distancing. Sering dikasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya dalam doa ada kuasa, dalam doa ada mukjizat, dalam doa ada jawaban, dalam doa ada kemenangan, dalam doa ada sukacita, dalam doa ada kepastian. Dalam Yesus ada mukjizat demi mukjizat. Setelah nanti kita berdoa, kita akan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, saya ada waktu beberapa menit sebelum kita akhiri. Mari tundukkan kepala, saudara bergandengan tangan, kita berdoa. Kita percaya Tuhan ada atas hidup kita. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami telah belajar akan firman-Mu. Kami mengaminkan perkataan dalam surat Rasul Paulus buat jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 8 ayat ke-14 dan ke-17. Bahwa kami adalah anak-anak Allah. Hidup kami dipenuhi dengan roh Allah. Dan kami dibebaskan dari semua roh perbudakan. Kami dibebaskan dari semua bentuk ketakutan, kekhawatiran. Tetapi ada kepastian di dalam Engkau, bahkan Engkau izinkan kami memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Malam hari ini, hamba berdoa buat semua pendengar yang melihat, yang mendengar live daripada Facebook ini. Biarlah kami perkatakan Matius pasal 16 ayat 19. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Bapak Ibu dengar baik. Mungkin ada di antara kita yang merasa disakiti dan tersakiti. Sehingga kita tidak jujur lagi di hadapan Tuhan. Tidak jujur di hadapan sesama. Tidak jujur dengan orang lain. Malam hari ini bereskan. Kita berdoa. Dan bila Tuhan menyentuh hati masing-masing. Karena kejujuran adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua. Mungkin ada di antara kita. Yang hari-hari ini menyimpan dosa. Mungkin itu dosa dari nenek moyang. Dosa masa lalu. Dosa karena dikecewakan maupun dikecewakan. Dosa apapun juga yang kita tutupi. Sehingga kita takut akan hadirat Allah. Malam hari ini dibebaskan. Dan sudah berkata, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Bahkan ada di antara kita yang selama ini mungkin takut sama orang lain. Maaf saya katakan, takut sama suami. Takut sama istri. Takut sama mertua. Takut tua. Takut gak dapat warisan. Tanggalkan semua itu. Karena ketakutanmu tidak pernah menyelesaikan masalahmu. Ketakutanmu tidak pernah menjawab pergumulanmu. Dan ketakutanmu justru membuat engkau tidak maksimal di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang hari-hari sedang bergumul, rindu mendapatkan pekerjaan, pasangan hidup, pemulihan keluarga. Ini malam yang tepat. Sedang kita berkata, fearless. Aku mau bebas daripada ketakutan Tuhan. Mari buka tanganmu, saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terbuka yang ada di rumah. Dalam namamu kami percaya mukjizat itu ada. Dalam namamu kami percaya jawaban itu ada. Engkau lihat hati kami Tuhan malam hari ini. Engkau lihat pergumulan kami malam hari ini ya Tuhan. Kami buka tangan kami. Engkau yang memperhitungkan setiap tetes air mata kami. Dan Engkau yang menampung setiap doa-doa kami. Malam hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terluka hatinya, yang terluka batinnya, balut dengan kasih-Mu. Dan kami katakan sembuh dan bebas dalam nama Yesus. Sembuh dan bebas dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, yang saat ini membuka tangan, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit sudah dikasih Tuhan. Dan firman-Nya berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya ketika kami menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Dan saat ini kami menaruh tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Dengan tidak menyimpan kebimbangan, kami katakan, kami telah sembuh dalam nama Yesus. Kami yang rindu pekerjaan, kami yang rindu pasangan hidup, kami yang rindu pemulihan rumah tangga, pemulihan keuangan, pemulihan bisnis dan segala macamnya. Sehingga perkataan shalom itu ada. Bapa, ulurkan tanganmu. Sehingga kami boleh memperoleh jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkata dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Barang siapa mencari akan mendapatkannya. Barang siapa mengetuk pintu maka pintu akan dibukakan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang ada ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh live untuk beribadah. Sekalipun dalam bentuk segala keterbatasan, kami percaya Engkau hadir di keluarga kami.
Terima kasih Tuhan. Ini doa, pujian, dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara diberkati Tuhan? Jika saudara diberkati Tuhan, nanti di halaman Facebook saya ada komen atau rindu saudara ingin didoakan atau memberikan komentar. Mari sama-sama kita lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya ketika Tuhan dalam hidup kita, Tuhan yang memberikan kebebasan, Tuhan yang memberikan kemenangan, yang hilang Tuhan akan kembalikan. Ada Ibu Mary Chandra, ada Ibu Adolfina, dan banyak lagi yang menonton acara ini. Saya percaya Ibu Esther Sally, Ibu Wike, Ibu Jane, Pak Okto sekeluarga, kita semua akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kita sama-sama jangan pernah lelah berdoa. Virus ini akan segera berlalu. COVID-19 ini akan segera berlalu. Doa orang percaya sangat besar kuasanya. Terima kasih buat Priska Natria, Yanti Anastasia, Siska Kasih, Francisca Wijaya. Kami berdoa untuk Ripka, Ibu Ripka, haleluya. Terima kasih Ibu Esther, Sally, Farida Marpaung, masa depanmu dan jodohmu ada. Dalam waktu yang tidak lama lagi Tuhan berikan. Wike Yulia, Ibu Jin. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih, sampai berjumpa pada live yang akan datang. Ronald, Ibu Melia Lanaibahu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.